Komisi 6 DPR RI merupakan alat kelengkapan Dewan di DPR RI yang mengawasi dan membuat aturan seputar industri, investasi, dan persaingan usaha di Indonesia. Dalam rangka menjaga dan mengawasi kinerja Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pada Maret 2019, Komisi 6 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6, Muhammad Hekal, melakukan kunjungan spesifik ke PT Pertamina Refinery Unit Pelaju di Palembang, Sumatera Selatan. Pertamina Refinery Unit Pelaju merupakan salah satu pusat pemurnian bahan bakar milik Pertamina yang saat ini didorong untuk mengembangkan potensi pengurangan energi fosil berupa bahan bakar dengan campuran kelapa sawit atau yang dikenal dengan biodiesel jenis B20. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal meminta agar PT Pertamina mengkaji kembali mekanisme BBM satu harga setelah sejumlah laporan dari daerah pemilihan anggota DPR RI menemukan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan BBM satu harga. Muhammad Hekal juga menegaskan bahwa peran Pertamina sebagai perusahaan BUMN harus dilindungi dari segi kesehatan perusahaan. Pemerintah harus mendukung PT Pertamina menjadi perusahaan yang tumbuh dengan keuntungan dan berharap kebijakan BBM satu harga tidak membebani kondisi keuangan Pertamina. Nah, salah satu yang kita highlight di sini, kita mendengar ada kegiatan untuk satu harga untuk fuel. Nah, ini kita melihat dampaknya terhadap perusahaan karena memang fuel satu harga ini kan penugasan daripada pemerintah yang harus juga ditopang dengan pembiayaannya. Jadi jangan sampai Pertamina diberi tugas tanpa diberikan modalnya, sebab akhirnya akan merongrong perusahaan dan perusahaan tidak bisa bertumbuh sebagaimana mestinya. Nah, yang perlu kita lihat juga di berbagai daerah, walaupun kita cerita harga BBM satu harga, pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Karena kadang-kadang BBM satu harga ini kan bicara BBM yang bersubsidi. Nah, banyak yang menunggu untuk mencari peluang di samping itu. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI Irmadi Lubis yang menegaskan soal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya pasal 66 yang mengatur soal mekanisme penugasan bagi BUMN. Badan usaha milik negara itu dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan. Jangan sampai dia rugi. Dengan keuntungannya itu dia menyetor kepada negara berupa dividen. Dividennya itulah yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan langsung seperti sekarang. Dan di pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam penjelasannya dikatakan bahwa pemerintah walaupun maksud dan tujuan pendirian BUMN itu adalah melakukan usaha untuk mencari keuntungan, tetapi pemerintah dapat memberikan penugasan dengan membayar seluruh biaya yang dikeluarkan ditambah dengan margin. Jadi ada kata-kata margin. Maka baca di penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Kita jangan sampai nanti ini makin lama karena penugasan satu harga ini makin lama Badan Usaha Milik Negara ini makin lemah, makin keropos. Komisi 6 DPR RI mendukung peningkatan penggunaan bahan bakar B20 yang saat ini digunakan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, sekaligus menekan impor bahan bakar. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menjelaskan bahwa DPR RI mendukung secara penuh peningkatan penggunaan bahan bakar jenis B20. Hekal mendorong PT Pertamina meningkatkan inovasi dalam pengembangan bahan bakar biodiesel yang menggunakan turunan minyak kelapa sawit sebagai campurannya. Namun demikian, Hekal meminta PT Pertamina berhati-hati dan mengkaji dengan serius soal teknologi pemanfaatan B20, khususnya soal kesesuaian dengan mesin kendaraan yang ada di Indonesia. Nah, malah kalau perlu kita bicara bagaimana tingkatnya jangan hanya 20%, tapi kita tingkatkan lebih tinggi. Nah, ujung-ujungnya ke harga per liternya nanti. Ini kan yang sekarang teknologinya juga masih dijajaki oleh Pertamina mana yang paling efisien. Kemudian juga kita harus bandingkan dengan harga fossil fuel. Karena kalau kita paksakan harus pakai minyak sawit dan ujung-ujungnya semua lebih mahal, akhirnya ekonomi kita nggak kompetitif dibanding negara-negara yang masih berbasis fossil fuel. Nah, kita harus cari nih titik
titik equilibriumnya lah. Nah itu memang akan berubah-berubah, tapi kan exercise-nya harus dilakukan dan harus kita kaji. Saya rasa ini udah bagus bahwa kita udah sampai 20%, kalau malah ke depan saya berharap angkanya bisa lebih naik. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Wahyu Sanjaya turut menyoroti kondisi refinery unit Pelaju yang pada tahun 2018 dilaporkan mampu mencapai target produksi hingga 100% lebih. Wahyu juga mendorong agar target produksi tahun 2019 naik, seiring dengan tren kenaikan penggunaan bahan bakar dari tahun ke tahun. Ya kalau bisa targetnya itu bukan 100% lagi, 120%. Karena kan, jadi begini, penduduk ini bertambah, konsumsi juga bertambah. Kalau produksinya tetap, konsumsinya bertambah, maka akan terjadi demand yang lebih tinggi dan pada saat itulah akan terjadi kelangkaan. Nah, makanya kita berharap untuk mengurangi impor bahan baku, impor BBM, kita berharap Pertamina menaikkan kapasitas kilangnya sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Komisi 6 DPR RI mendukung agar PT Pertamina menjadi perusahaan BUMN yang tumbuh sehat, sehingga perlu upaya lebih hati-hati dalam menjalankan berbagai program pemerintah, khususnya mekanisme dalam program BBM Satu Harga yang kini sedang digalakan oleh pemerintah. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kondisi pengelolaan PT Pertamina Refinery Unit Pelaju Palembang yang kini menjadi salah satu upaya Indonesia untuk mengurangi penggunaan energi fosil dengan pengembangan jenis bahan bakar B20. Di masa depan, Indonesia sebagai negara besar harus berdaya dalam segi energi, juga dengan terus-menerus mengembangkan energi ramah lingkungan, salah satunya melalui BUMN PT Pertamina yang harus menjadi perusahaan berkelas dunia.